Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aglo se-Indonesia. Sore ini saya akan melakukan pisah anakan dari aglonema saya. Kebetulan saya punya aglonema dengan ID Dona Carmen ya. Aglonema ini sudah lama ada. Disebut juga aglonema sejuta umat karena sudah banyak yang punya. Aglonema ini dikenal kuat dan mudah dirawat. Ini sudah saya rawat sejak Februari 2021 dalam kondisi 4 daun atau sudah 5 bulan lebih dalam rawatan saya. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Ada 3 anakan yang sudah keluar dan masih ada beberapa tunas yang masih belum keluar. Masing-masing anak 2 daun lebih ya dan masih membawa kuncup, induknya juga masih membawa kuncup. Saya akan coba untuk melakukan pisah anakan. Beberapa kawan saya menyarankan agar sudah 4 daun terlebih dahulu baru dipisah. Namun karena ini sekarang kondisinya sudah rapat ya, beberapa ada daun-daun yang terhalang pertumbuhannya dengan daun lain. Saya khawatir ini nanti terkena bakteri. Nah, ini akan segera saya pisah. Nah, teman-teman, ini sebenarnya nanamnya kurang bagus ya, karena ada bagian batang dari induknya itu tidak tertanam di media tanam. Padahal bagian itu bisa menjadi peluang tumbuhnya tunas maupun akar. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa tips ya untuk pisah anakan ya. Yang pertama adalah induknya membawa akar. Tapi kalau nanti misal tidak ada akar, saya tidak begitu khawatir ya, karena akan saya tanam dengan media pasir malang. Pasir malang salah satu media tanam yang bagus untuk menumbuhkan akar, karena mudah menjaga kelembapannya. Nah ini saya bongkar ya. Teman-teman kalau mau lihat video tentang pasir malang, saya ada videonya juga. Teman-teman bisa lihat di link di atas maupun di deskripsi. Nah ini tanahnya sebenarnya sudah layak diganti ya karena sudah mulai memadat dan tapi kita lihat sebenarnya akarnya juga sudah tumbuh dengan bagus. Nah teman-teman ini nanti akan kita cuci ya untuk kita pisahkan. Terima kasih. Teman-teman semua ini setelah dicuci akarnya ya. Nah dan ini sebenarnya juga sudah saya potong sebenarnya untuk mempercepat durasi kita. Nah, teman-teman, tips kedua yang kita akan lakukan adalah ketika memisah anakan, terutama yang masih di bawah 4 daun, potonglah pada bagian batang induknya agar anaknya nanti membawa bonggol induknya supaya lebih besar peluangnya untuk bertahan hidup dan lebih cepat besar dibandingkan dia tidak membawa bonggol. Hal lain yang perlu diperhatikan pada saat memotong, jangan terkena mata tunas maupun mata akar. Kan sayang ya, calon tunas ya. Nah ini kurang lebih seperti ini. Nah jadi yang pada bagian pertama atau anak yang pertama, dia masih membawa mata tunas ya, yang sebelah kiri ya. Membawa bonggol dan mata tunas. Nah pada bagian kedua, anak yang kedua, ini apa ya, kalau akar sih bagus ya. Ada akar yang putih bahkan ya kan. Ini membawa mata tunas ya. Jadi saya tiap anakan sudah membawa mata tunas ya dan ada akar putih kecil di sampingnya ya. Nah, ini akarnya juga bagus ya, ada akar putih, akar yang lama juga ada dan akar yang lama aja masih putih ya, ada yang sudah coklat sedikit ya. Tidak masalah. Nah, ini nanti tapi nanti sebelum ditanam akan saya treatment lagi ya. Nah, kurang lebih ini gambarnya seperti ini ya. Ada mata tunas semua setiap anakannya. Nah, kemudian ini kita lanjut ke apa namanya anak bagian yang ketiga atau anak yang ketiga yang posisinya paling atas ya. Nah, ini anak yang ketiga daunnya sudah 2 plus ya, daunnya sudah 2 plus dan ini tidak membawa tunas ya, kebetulan tidak membawa tunas. Tapi akarnya cukup bagus, ada akar yang tumbuh dari tangkainya yang baru dan ada yang tumbuh dari bonggol. Nah ini kebetulan dengan kan akarnya banyak ya, jadi induknya masih membawa
akar. Dengan ini kita lebih optimis dia bisa bertahan hidup ya, tidak perlu di pasir malang ya. Dan ini juga induknya membawa tunas 2 buah ya. Ini kiri atas, tadi ada yang di kanan bawah ya. Nah ini ada 2 tunas yang mengikuti ya. Nah jadi ini semuanya akan kita tanam di media tanam yang biasa saya gunakan. Selanjutnya tanaman ini akan saya rendam di larutan fungisida ya, anti jamur. Saya menggunakan merek Antracol yang biasa juga teman-teman gunakan ya. Nah ini bagian batang ini yang bekas sayatan tadi kita lap dengan tisu agar getahnya hilang. Jadi ini indukan ini membawa akar ya, ini katanya juga akan membesar peluang dia untuk selamat ya. Dan selanjutnya ini setiap anakan juga akan kita lakukan hal yang sama, di mana bekas sayatan itu akan kita lap supaya ini hilang. Ini anakan yang kedua dari bawah ya, daunnya sudah 2, ini kita lap dan ini akan kita rendam sebatas batangnya ya, sampai batangnya terendam ya, bukan hanya akarnya. Nah ini teman-teman, jadi larutan Antracol yang saya gunakan itu 1 miligram dicampur dengan 500 mililiter air ya. Nah ini anakan yang paling bawah, daunnya 1 plus ya. Kita lap bagian bawahnya, bonggol bagian bawahnya yang bekas sayatan, demikian juga yang ini ya. Nah ini akan kita rendam ya, ini juga membawa bonggol dan akar ya. Ini akan mudah untuk selamat gitu ya. Ini harus kita atur supaya sampai batang bagian atas ya. Nah ini yang paling atas ya, bonggol paling atas sudah 2 daun plus ya. Sama juga ini kita lap pucuknya. Nah ini kita rendam. Selanjutnya teman-teman, tanaman ini akan kita treatment lagi ya. Ini setelah diangkat dari larutan fungisida ini. Nah bekas sayatan ini yang basah tadi akibat rendaman kita lap lagi semuanya ya, baik induknya maupun ketiga anakannya. Jadi bagian bekas sayatan yang bawah dan yang atas. Wah yang itu tadi kelupaan. Ini atas, bawah, ya atasnya juga ya, atas dan bawah. Intinya yang bekas sayatan. Nah ini dilap ya. Nah, tinggal satu lagi yang paling kecil, yang paling bawah ya. Jadi ini kita lap atas dan bawah. Wah ini bonggolnya kecil sekali ya. Jadi selanjutnya bekas sayatan tadi akan kita berikan antiseptik ya. Saya ada betadine atau ini juga ada salep kambium ya. Mereknya apa aja boleh, yang penting salep kambium. Dia akan menutup bekas luka akibat sayatan tadi ya. Nah ini salep kambium ini berwarna hijau ya. Dia untuk menutupi luka akibat bekas sayatan ya, agar dia tidak terinfeksi. Nah ini semua ya, baik induk maupun anakan, setiap bekas irisannya kita oleskan kambium, salep kambium ya. Itu tadi kelupaan ya. Nah tapi nanti belakangnya akan disalepkan ya. Nah ini akan ditutup sedemikian rupa. Jadi sebenarnya juga tidak harus dengan salep kambium ini ya. Kalau untuk antiseptik ini kan kita kenal ada betadine yang biasa umum digunakan teman-teman semua ya. Jadi bahkan sekarang kita mengenal ada satu lagi ya, ada juga menggunakan lem Alteco untuk menutup luka itu. Nah teman-teman, ini selanjutnya akan kita keringkan ya sebelum kita tanam. Sambil menunggu salep penutup muka mengering, saya menyiapkan pot terlebih dahulu ya. Seperti biasa, pada bagian bawah saya memasukkan arang kayu. Arang kayu ini fungsinya banyak, tapi saya di sini memanfaatkan agar tanaman kita tidak terkena jamur ya. Selalu pot-pot media tanam ini saya masukkan arang kayu pada bagian bawah, kemudian saya masukkan sekam, dan tidak lupa saya masukkan anti serangga ya, furadan ya, agar tanaman kita tidak terserang oleh hama ya, terutama kalau bagian bawah ini kan cacing atau kutu-kutu ya. Tadi masukannya sedikit saja, seperti kita masukkan garam ke dalam masakan. Nah setelah tadi masukkan media tanam lagi, saya masukkan pupuk dekastar. Ini pupuk dekastar seimbang ya, dengan nilai NPK-nya 14 masing-masing. Dekastar ini adalah pupuk slow release, jadi artinya akar akan menyerap nutrisi dari pupuk perlahan-lahan sesuai kebutuhannya. Jadi kita tidak usah takut bahwa tanaman kita ini akan overdosis. Ini salah satu kelebihan dekastar.
Kita masukkan banyak-banyak juga tidak apa-apa. Namun kalau banyak-banyak ya rugi ya. Jadi menjadi boros penggunaan pupuk dasar kita. Saya masukkan anakan yang 2 daun 1 kuncup ya. Ini kalau nggak salah anakan yang paling atas. Dan tempatnya seperti tidak sesuai karena akarnya sudah mulai banyak. Ini saya cari lagi akar yang sedikit yang lebih pendek. Jadi ini dengan anakan yang kedua, saya rasa ini sesuai. Jadi ini tinggal kita timbun ya. Kita timbun seluruhnya, baik bonggolnya maupun batangnya ya. Jadi sebatas bonggolnya aja kita timbun ya. Karena dia masih mengandung anakan yang lain. Teman-teman, bonggol yang lain tidak akan saya display ya, walaupun akan saya puting. Jadi ini contoh saja ya. Teman-teman saya rasa sudah bisa semua ya bagaimana menanam di dalam pot kecil ini. Selanjutnya ini akan saya siram dengan lautan yang ada ya, yaitu lautan antakol yang tadi. Nah, ini pada saat penyiraman, ini cara penyiraman saya ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan lautan yang tadi dan saya menyiram dalam jumlah yang banyak ya, karena media tanam saya poros dan potnya juga berlubang cukup banyak. Jadi ini kita siram sampai air yang keluar dari bawah pot itu berwarna bening ya. Ini karena situasinya di sore hari tidak begitu kelihatan ya. Mungkin ini akan habis sekitar 500 ml. Teman-teman, inilah visa anakan dari Aglonema Carmen saya yang saya lakukan, di mana untuk indukannya membawa akar, sedangkan untuk anak-anaknya selain membawa akar juga membawa bonggol dari indukannya, agar peluang untuk hidupnya juga lebih baik. Nah teman-teman, untuk pot juga demikian, saya masih menggunakan pot sesuai dengan lebar akar. Jadi induknya menggunakan masih pot yang lama karena kita butuh tingginya ya. Nah untuk anakan yang pertama yang paling atas, 2 daun 1 kuncup ini, menggunakan pot yang nomor 2 karena akarnya lebih melebar. Sedangkan untuk anakan yang kedua dan ketiga, karena akarnya lebih kecil, saya menggunakan pot yang kecil saja. Nah, Nah, teman-teman, demikianlah video ini. Bagaimana cara saya memisahkan anakan daripada aglonema dengan daun yang di bawah 4. Nah, senang sekali teman-teman telah menyaksikan video ini. Semoga video ini juga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya dalam memisah anakan aglonema. Ya, teman-teman, jangan lupa saya juga memohon kepada teman-teman untuk dapat memberikan subscribe, like, dan memencet tombol notifikasinya. Terima kasih.